Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, jamaah majelis taklim Ar-Raudhah Malang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmatnya lah sama sekalian yang tiada terkira, di antaranya kita masih diberikan kemudahan untuk menghirup udara segar di hari ini, di awal-awal dari bulan Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Semoga segala nikmat yang Allah berikan semakin menambah kemudahan kita untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, menjadi insan yang beriman, bertakwa, lagi beramal soleh, dikokohkan sampai kita akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di pertemuan yang terakhir dari tahun ini jemaah sekalian, di bulan Desember 2023 ini, kita akan melanjutkan pembahasan dari tafsir Al-Quran, tafsir ringkas dari surah-surah Al-Quran, yang mana kita masih berada di juz yang ke-30. Di pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita sampai di surah Asy-Syams. Ini kita akan lanjutkan ke surah berikutnya, yaitu surah Al-Balad. Surah Al-Balad, surah yang ke-90 sesuai urutan Al-Quran atau mushafnya, dan di dalamnya terdapat 20 ayat. Baik, dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengawali pendalaman dari tafsir surah Al-Balad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Kita perhatikan di 3 ayat yang pertama ini, saudara sekalian, dari surah Al-Balad, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 3. Yang pertama, Allah bersumpah dengan negeri Mekah Al-Mukarramah, kota suci Mekah Al-Mukarramah. Kemudian wa anta hillum bihadzal balad, ya, ketika engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertempat di kota Mekah Al-Mukarramah. Kemudian yang berikutnya wa walidin wa ma walad, Allah bersumpah demi setiap ayah dan anaknya. Ya, baru nanti masuk kepada ayat yang keempat, isi sumpah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bahas satu persatu sama sekalian, mulai ayat yang pertama. La uqsimu, aku benar-benar bersumpah, bihadzal balad, dengan negeri ini atau dengan kota ini. Kita lihat dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, hadza qasamun minallahi tabaraka wa ta'ala bi Makkah ummil qura. Ya, jadi Allah bersumpah atas kalian dengan kota suci Makkah, ya, yang disebut pula sebagai Ummul Qura. Ya, jadi kota suci Makkah
Yang mana Mekah itu memiliki beberapa nama sahabat sekalian, di antaranya Mekah itu sendiri disebut pula dengan Bakkah. Ya, pakai Bakkah. Bakkah. Disebut pula dengan Ummul Qura. Ummul Qura. Ya, jadi disebut dengan Mekah. Bahasa Arabnya Makkah. Makkah. Ya, kita bilangnya apa? Mekah. Alhamdulillah. Mekah, ya. Makkah, Bakkah, kemudian Ummul Qura. Ummul Qura artinya induk ya dari negeri-negeri di sekitarnya, pusat dari negeri-negeri yang lain. Ya. Yang mana kota suci Mekah Al-Mukarramah sahabat sekalian itu kota yang mulia, yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dari seluruh negeri-negeri yang ada di dunia ini, ya, kota suci Mekah Al-Mukarramah memiliki kedudukan yang khusus. Kota suci Mekah ditambah kota suci Madinah Al-Munawwarah. Ya, apa di antara keistimewaan dari kota suci Mekah sahabat sekalian? Di antaranya Mekah adalah sebaik-baik negeri, sebaik-baik tanah, tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari seluruh negeri-negeri yang ada di muka bumi ini, Mekah negeri yang terbaik, negeri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di kota suci Mekah Al-Mukarramah terdapat kiblat kaum muslimin di seluruh dunia. Terdapat Ka'bah yang dimuliakan. Yang mana Ka'bah sendiri ya, ditinggikan pondasinya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kepadanya lah seluruh hati kita menuju, dalam artian kita rindu kepada Baitullah. Posisi badan kita menghadap ke arah Ka'bah di saat kita sholat dimanapun kita berada. Di sana terdapat Ka'bah yang dimuliakan, kiblat kaum muslimin. Kemudian di Mekah Al-Mukarramah terdapat Masjidil Haram. Masjidil Haram. Ya. Yang mana di Masjidil Haram sama sekalian, ya, sholat padanya itu memiliki keutamaan yang berlipat. Ya. Di sholat di Masjidil Haram memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Ya, sampai-sampai orang yang sholat di dalamnya, ya, satu kali sholat itu lebih baik daripada 100.000 kali sholat di tempat yang lain. Ya, kita perhatikan bagaimana indahnya Ka'bah, ya, Masjidil Haram, ya, yang mana sholat di dalamnya satu kali itu lebih baik daripada 100.000 kali sholat di tempat lain. Ya, jadi seakan-akan satu kali sholat di sana itu kurang lebih seseorang sholat 55 tahun atau lebih di tempat lainnya dari Masjidil Haram. Ya. Apalagi kalau kita melakukan ya sholat sampai 1 hari, ya, sampai 2 hari sholat di sana, tentu pahalanya luar biasa. Ya, satu kali sholat saja nilainya lebih afdal daripada 100.000 kali sholat. Ya, ini beberapa keutamaan ya dari kota suci Mekah Al-Mukarramah. Di samping ya keutamaan-keutamaan lainnya, termasuk di antaranya dua tempat Mekah dan Madinah, dua kota suci tersebut nanti menjelang hari kiamat itu akan ada Dajjal yang muncul, tidak akan bisa memasuki dua kota tadi, Mekah dan Madinah, karena dijaga oleh para malaikat. Dua tempat yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal, kota suci Mekah dan kota suci Madinah. Di antara keutamaan kota suci Mekah yang lainnya, tempat turunnya wahyu, Mahbid al-Wahyu, ya, tempat turunnya wahyu. Mulai beliau diutus menjadi nabi dan rasul, ya, sampai periode Mekah ya kurang lebih 13 tahun lamanya wahyu turun temurun. Ya.
di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Ya, berarti mulia. Ya, tempat turunnya wahyu. Nah, baik. Termasuk di antara kekhususan kota suci Makkah Al-Mukarramah, tempat lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tempat lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Mekah itu mulalah, ya, tepatnya dari Masjidil Haram, Nabi sallallahu alaihi wasallam dinaikkan, ya, dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Saya ulangi, beliau diisrakan dari Mekah, ya, tepatnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, dari Masjidil Aqsa beliau dimi'rajkan. Nah, baik. Kita kembali kepada tafsir Imam Ibnu Katsir, ya, rahimahullah taala. Ya. Di dalam sebuah hadis disebutkan kepada sekalian bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzal balad harramahullah." Ya, sesungguhnya negeri ini, maksudnya Makkah Al-Mukarramah, Allah telah memuliakannya pada hari Allah ciptakan langit-langit dan bumi. Allah telah mengharamkannya, memuliakannya pada hari Allah ciptakan langit-langit dan bumi. Ya, artinya semenjak dari awal itu Allah sudah mengkhususkannya sebagai tanah apa? Tanah haram, tanah suci Makkah. Semenjak Allah ciptakan langit-langit dan bumi. Artinya sebelum ada negeri-negeri di seluruh dunia ini sekalian, Allah sudah tetapkan Makkah sebagai tanah haram, tanah suci. Fahuwa haramun bihurmatillah ila yaumil qiyamah. Maka tanah Mekah menjadi haram, menjadi suci, mulia dengan apa yang Allah muliakan sampai hari kiamat nanti. Ya, sampai hari kiamat nanti. Ya. La yu'dad syajaruhu, ya, tidak dipotong tumbuhan-tumbuhannya, wala yuhtala khalahu, dan tidak dicabut rumput-rumputannya. Ya, tanaman rumputan yang tumbuh dengan sendirinya di tanah suci haram, ya, tidak ditebang pohonnya, tidak pula dicabut rumputannya. Tidak boleh maksudnya. Ya, tidak boleh dicabut atau diambil, ya, rumputannya, dibiarkan. Baik. Ini ayat yang pertama, sahabat sekalian. Allah bersumpah dengan kemuliaan dari kota suci Makkah Al-Mukarramah. Kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, maka menunjukkan apa? Kemuliaannya. Jadi di sini di hadzal balad, tafsirannya adalah kota suci Makkah Al-Mukarramah. Wa anta hillu bi hadzal balad. Ayat yang kedua, dan engkau. Di sini maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hillu bi hadzal balad, ya, bertempat di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Ya, kita tahu lahir beliau di Makkah, ya, usia masa kecil beliau, remaja sampai dewasa, sampai beliau diutus jadi nabi dan rasul, bahkan sampai dakwah beliau selama 13 tahun di Makkah Al-Mukarramah. Wa anta hillum bihadzal wa walidi wa ma walad, ya. Wa walidin, dan demi ayah, wa ma walad, dan anaknya. Ya, di sini ada perbincangan dari kalangan ahli tafsir. Ada yang berpendapat maksudnya ayat di situ dalam ayat adalah Nabi Adam alaihissalam. Ini pendapat yang pertama. Demi ayat maksudnya ayat manusia, Bapak Adam. Wa ma walad maksudnya anak beliau, ya, keturunan beliau. Demi
bagi Nabi Adam dan anak keturunannya. Pendapat yang kedua jemaah sekalian, wa walidin, dan demi ayah, maksudnya ayah di sini Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa ma walad, keturunan beliau. Pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga umum. Umum sifatnya setiap ayah dan anaknya. Siapa saja ayah dan juga anaknya. Pendapat yang ketiga. Kenapa kok sampai berselisih para ahli tafsir? Kenapa ibu sekalian? Coba perhatikan ayat yang ketiga, wa walidi wa ma walad, dan demi ayah dan demi anaknya. Karena di dalam ayat yang mulia ini memang tidak ada pekhususan, ya. Dan setiap ayah dan demi ayah, saya ulangi, dan anaknya. Ya, sehingga di sini para ahli tafsir beristihad. Ada yang berpendapat yang dimaksudkan ayah di sini Nabi Adam alaihissalam, pastinya punya dasar mereka. Ada yang berpendapat Nabi Ibrahim, wa ma walad, keturunannya. Ada yang berpendapat umum, setiap ayah dan anaknya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dari masing-masing pendapat tersebut, ya, meskipun kami condong pada pendapat yang ketiga, yaitu setiap ayah dan anaknya. Setiap ayah dan anaknya. Nah, inilah yang dipilih oleh Imam Ibnu Jarir, Imam Ibnu Jarir At-Tabari, seorang ahli tafsir ya, sebelum masa Imam Ibnu Katsir. Beliau memilih pendapat umum, ya, setiap ayah dan anak. Nah, kemudian apa isi sumpah Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad, sungguh, ya, di situ lamnya lam taukid ditambah qad, huruf penegasan, ya, laqad, ya, sesungguhnya, khalaqna, kami telah menciptakan, ya, yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi disebut kami di sini sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami telah menciptakan al-insana, yaitu manusia, fi kabad, dalam keadaan susah payah. Apa maksudnya dalam keadaan susah payah? Sebelum kita masuk ke tafsirannya, jadi intinya susah payah di sini maksudnya dalam keadaan berfase-fase. Berfase-fase, mulai dari fase di dalam janin, keadaannya juga bertahap, ya, dalam kondisi segumpal, dalam kondisi tetes mani, kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging. Masing-masingnya ada prosesnya 40 hari, 40 hari, 40 hari, ya, baru ditiupkan roh padanya. Kemudian masa dalam janin tersebut 9 bulan 10 hari. Jadi ada masa-masa, dan itu semua adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tahapan-tahapan tersebut bisa kita lalui dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kata Imam, yang dimaksud susah payah itu manusianya ya Ustaz. Iya, benar. Bukan, saya mikirnya menciptakan manusia berada dalam susah payah. Allah masa susah payah menciptakan manusia. Berarti Nah, manusianya. Karena segalanya maha mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba kita perhatikan, ya, dalam penafsiran Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhu, fi kabad itu adalah fi syiddah. Perhatikan di layar sebelah kiri ya. Fi kabad itu adalah fi syiddati khalqin. Fi syiddati khalqin, ya, dalam penciptaan yang sangat. Ya, dalam penciptaan yang sangat. Ya. Alam taru ilaihi wa dzakara maulidahu wa nabat asnani, sampai masalah tumbuhnya giginya, gigi dari calon bayi tersebut. Ya, artinya nantinya dia akan tumbuh kembang, mulai dari masa janin sampai terlahirnya.
Menurut Imam Mujahid fi kabat itu adalah nutfah, thumma alaqah, thumma mudghah. Ya, jadi menurut Imam Mujahid, Mujahid itu muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang pernah mengaji tafsir kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu selama 3 kali. Jadi dari Fatihah sampai An-Nas baca tafsir, lalu balik lagi Fatihah sampai An-Nas, balik lagi Fatihah sampai An-Nas. Kita masih di juz sampai mereka diberikan panjang umur ya, bisa selesai mudah-mudahan satu saat nanti entah kapan mudah. Nah, Imam Mujahid itu ngaji sama Ibnu Abbas awal sampai akhir, balik lagi awal sampai akhir, awal sampai 3 kali khatam tafsir Al-Quran. Karena itu kalau kata para ulama, kalau datang tafsiran Mujahid maka cukuplah baginya. Ya, artinya beliau ngambil dari sahabat. Sahabat Ibnu Abbas itu pernah mendapat doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah, fahamkanlah Ibnu Abbas ini tentang ya takwil, ya fahamkanlah tentang agama dan ajarilah takwil. Ya, takwil maksudnya tafsir Al-Quran. Jadi tafsiran Mujahid fi kabat adalah setetes mani lalu berubah menjadi segumpal darah lalu berubah menjadi segumpal daging. Ya takabbat fil khalqi. Ya, dia berubah-ubah terus ya. Berkelanjutan ya dalam masa penciptaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya. Bisa ditulis ya Ibu sekalian ayat yang berkaitan Al-Ahqaf 15. Ayat yang berkaitan Al-Ahqaf 15. Nanti bisa dilihat di rumah. Di sini petikan ayatnya, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Ya, jadi ibundanya telah mengandungnya dalam masa kepayahan. Wa wada'athu kurhan, dan masa persalinan juga dalam keadaan kepayahan. Ya. Wa arda'athu kurha, kemudian ibundanya setelah bayi tersebut lahir memberikan ASI juga dalam masa kepayahan. Ya, maksudnya itu butuh kesabaran, ketelatenan. Kan masanya 2 tahun ya Mas sekalian. Bukan sehari 2 hari, 2 tahun untuk perhatian, ketelatenan. Ya. Kemudian wa ma'isatuhu kurha, nantinya bayi tersebut yang sudah lahir di dunia, kehidupannya pun juga akan ada apa? Akan ada kabatnya, akan ada kepayahannya. Coba saya tanya, kita di dunia itu senang terus apa ada ujian-ujiannya? Ada ujian, kepayahan, keletihan dan seterusnya. Jadi manusia fi kabat, mulai dari dalam proses penciptaan dalam janin sampai terlahirnya mesti mengalami apa? Kabat. Kesusahan, cobaan, ujian. Berkata Sa'id bin Jubair radhiyallahu rahimahullah taala, fi kabat maksudnya fi syiddatin wa talabi ma'isah, dalam kesangatan, dalam sesuatu yang sangat dan mencari penghidupan. Ya. Artinya manusia itu pasti akan mengalami kesulitan, kepayahan dalam mencari penghidupannya di dunia sampai wafatnya. Ya, di samping insya Allah ada nikmatnya. Jadi di perputaran roda dunia nanti akan dia jumpai yang namanya kesulitan atau kepayahan. Nanti di mana tempat yang nggak ada kepayahan atau kesusahannya, di surga. Kalau nggak ada kepayahan, nggak ada kesusahan. Tapi di dunia medannya memang medan ujian. Berkata Ikrimah, fi syiddatin wa tulin, ya, dalam kesangatan dan dalam kepanjangan. Fi syiddatin wa tulin. Allahu a'lam yang dimaksud ya, hampir semakna dengan yang sebelumnya, dalam kesulitan, kepayahan. Ya, ini semua melekat pada diri manusia. Nah, berkata Imam Qatadah fi masyaqqah, ya, sama maksudnya dalam kepayahan, ya, dalam keberatan ya, masyaqqah. Berkata Al-Hasan, yukabid madhayiqud dunya. Saya ulangi, yukabidu madhayiqud dunya wa syada'idal akhirah. Nah, ini lebih luas ya. Jadi manusia itu pasti mengalami kesempitan-kesempitan dunia dan keberatan-keberatan di akhirat. Ya, keberatan-keberatan di akhirat. Ya, misalnya kalau di akhirat itu
masa di alam kubur ketika kita ditanya oleh dua malaikat. Itu kan masa yang menentukan mas kalian. Masa ketika dibangkitkan dari alam kubur, kita nanti menunggu di ardul hisab. Itu juga menunggu saat-saat dihisab. Itu berat kembali kan? Yang menegangkan walaupun pada akhirnya akan ada yang hisabnya itu mudah. Tapi sesuatu yang besar. Keadaan hari kiamat sesuatu yang besar. Sampai nanti melewati sirat, ya, penentuan ini juga luar biasa. Jadi sampai nanti penghujungnya kalau dimudahkan masuk surga baru gak ada kepayahan atau kesusahan. Sampai pernah ditanyakan kepada salah seorang di masa dahulu, kapan kau akan merasa tenang atau bahagia? Maka beliau menjawab, ya, ketika aku melangkahkan kakiku ke surga, ya, baru gak ada yang dikhawatirkan lagi. Tapi kalau belum masuk surga, belum ada apa? Jaminan, belum ada ketenangan yang mutlak, ya, belum ada kebahagiaan yang mutlak. Yang bahagiaan yang semu mungkin, tapi yang mutlak sama sekalian, maka ini baru di surga sama sekalian. Insyaallah demikian ya. Kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya. Ayahsabu, apakah manusia itu menyangka? Itu apakah? Yahsabu, menyangka. Anlan bahwasanya sama sekali tidak yaqdiru, mampu berkuasa, alaihi, atas manusia itu, ahadun, sesuatu. Maksudnya manusia itu apa menyangka nggak ada yang menguasai. Apakah manusia itu nggak nyadar bahwasanya ada Tuhan yang menguasai diri? Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Ya. Apa tafsirannya coba sekalian? Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menukil dari Al Hasan Al Basri, maksudnya ya'khudhu, ya, malahu, dia mengambil hartanya. Menurut Imam Qatadah, anak Adam itu menyangka Allan yus'al, bahwasanya dia tidak akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan. Jadi sepertinya berhubungan dengan ayat setelahnya ya. Yaqulu ahlaktu malan lubadan. Yaqulu, manusia itu mengatakan, ahlaktu, aku telah menghabiskan malan, harta, lubada, yang banyak. Ya, aku sudah belanjakan harta dengan pembelanjaan yang banyak. Aku menghabiskan harta yang banyak. Ya, karena itu kata Imam Qatadah, anak Adam itu menyangka bahwasanya dia nggak ditanya tentang hartanya tersebut, dari mana dia dapatkan, kemana dia belajar. Ya, kan kalau zaman sekarang misalnya dan zaman kapanpun, kadang manusia diberi harta itu kan kadang dia nggak peduli dari mana mendapatkannya, untuk apa dia belajar, dia nggak peduli. Padahal nantinya dia akan ditanya. Nah, dia itu mengatakan aku telah membelajarkan harta yang banyak. Ya, maksudnya bahasa kita itu suka-suka saya ini hartaku. Apakah dia nggak tahu ada Tuhan yang menguasainya? Apa dia nggak sadar bahwasanya akan ada hisab di akhir? Jadi Allah membahasakan orang tersebut yang mengatakan ahlak tu malan, aku telah membelanjakan harta yang banyak. Membelanjakan di sini jangan dianggap ini ke arah infak sedekah yang baik-baik, bisa jadi pokoknya terserah dia menghambur-hamburkan. Ya, orang yang demikian hendaknya sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguasai dirinya. Jangan sampai dia menganggap apa? Ayahsabu allan yaqdiru alaihi ahad. Jangan sampai dia menganggap enggak ada yang menguasai di sana. Karena kita ada yang menguasai, ada yang memperhatikan, ada yang akan memintai pertanggungjawaban. Itulah beruntungnya kita di atas agama Islam. Kita menjadi orang yang berusaha taat untuk di atas agama, supaya kita dalam setiap tindak tanduk kita, baik ucapan maupun perbuatan, terkendali. Apapun yang baik sifatnya ucapan maupun sifatnya harta maupun sifatnya apapun yang sama sekalian, kita merasa ada Tuhan yang mengawasi, Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah demikian. Ya, baris ketiganya
tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang barusan, yaqulu ahlaktu malan lubada, ayat yang ke-6 tadi masih berlanjut. Yaqulu ibnu Adam anfaqtu malan lubada. Ya, jadi lubada ditafsirkan katsiro, harta yang banyak. Yang banyaknya berapa tidak disebutkan. Ya, jadi ibrah yang bisa kita ambil saudara sekalian, orang yang diberi harta sedikit maupun banyak itu hendaknya menganggap hartanya itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmatnya juga apa? Akan ditanyakan kelak di akhirat. Ya, jadi sebelum mengeluarkan untuk apapun, pikirkan terlebih dahulu untuk apa. Kalau untuk kemanfaatan, kebaikan, maka silakan. Insyaallah kita mudah mempertanggungjawabkannya. Tapi kalau untuk sesuatu yang sifatnya keburukan, dosa, kemaksiatan, enggak bermanfaat, jangan dikeluarkan. Kalau seperti itu. Jadi kalau arahnya baik, zakat, infak, sedekah, pemenuhan kebutuhan kita, keluarga kita, halal yang baik, maka keluarkan di sini adalah sesuatu yang insya Allah bisa kita pertanggungjawabkan dengan benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini apa istilahnya? Mawas diri ya, dalam kaitannya dengan masalah harta, hati-hati dalam mendapatkannya pun dalam apa? Pengeluaran. Sama demikian ya. Lanjutannya di ayat yang ke-7, ayah sabu ya, artinya sama dengan ayat yang kelima, ayah sabu. Alam yarahu ahad. Apakah manusia itu menyangka bahwasanya tidak ada Tuhan yang melihatnya? Tidak ada sesuatu pun yang melihatnya. Ya, di sini terjemahnya tidak ada seorang pun yang melihatnya. Mungkin kita pilih pemaknaan, apakah manusia tidak menyangka ada Tuhan yang melihatnya? Apakah dia menyangka alam yarahu melihatnya ahadun sesuatu? Ya, maksudnya Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Mujahid saudara sekalian, ayah sabu, ya, apakah manusia itu menyangka alam yarahullahu azza wa jalla, bahwasanya Allah tidak memperhatikannya, tidak melihatnya. Ya, ini pula penafsiran dari para salafus saleh seperti itu. Ya, dan kita yakin Allah Maha memperhatikan. Karena itu di antara Asmaul Husna, Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Basir, yang Maha melihat, yang Maha memperhatikan, mengawasi hamba-hamba. Maha melihat ya. Jadi dimanapun kita berada, baik di tengah-tengah manusia, jauh dari manusia, di penghujung ya, tempat manapun, di tempat yang tersembunyi manapun, Allah Maha melihat hamba-hambanya. Pandangan Allah, penglihatannya tidak terbatas. Ya, kalau penglihatan kita terbatas, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat makhluknya, hamba-hambanya. Nah, kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan beberapa nikmat yang Dia berikan kepada kita. Ya, ini ayat yang ke-7, saya ulangi, 8, 9, 10. Ini nikmat yang Allah berikan, di antaranya alam naj'al lahu 'ainain, bukankah Dia Allah, saya ulangi, bukankah naj'al lahu, kami telah menjadikan bagi manusia itu 'ainain, dua buah mata. Ya. Jadi bukankah telah kami jadikan bagi manusia itu dua buah mata. Tafsirannya yubsiru bihima, yang dengan kedua pandangannya itu dia bisa melihat. Ya, mata luar biasa sekalian. Kita baru tahu manfaat mata kalau kita memejamkan mata. Memejamkan mata tidak kelihatan sekali. Ya, mau baca buku juga tidak bisa, mau melihat tidak bisa. Coba kita buka mata kita, masya Allah, ya, bisa melihat membaca Al-Quran, bisa baca buku, bisa melihat orang yang kita cintai, bisa melihat teman sahabat kita, bisa melihat alam sekitar kita. Berarti nikmat. Biasanya orang itu baru merasakan nikmat ketika kehilangan. Nah,
Itu cara membangkitkan nikmat itu seperti itu. Ya sekali-sekali coba kita pejamkan, kita lihat ternyata luar biasa. Nggak ada yang bisa menggantikan. Dari organ lain kita itu nggak ada yang bisa menggantikan mata. Jadi memang Allah jadikan penglihatan pada mata. Telinga nggak bisa mewakili, lisan nggak bisa mewakili, tangan kaki nggak bisa mewakili mata. Ini mata tidak tergantikan sama sekali. Maka banyaklah kita bersyukur kepada Allah dengan mata ini kita gunakan yang baik-baik. Di antaranya tadi sudah disebutkan untuk pertama banyak-banyak membaca Al-Quran. Jadi kan perlu mata. Ya, saya pernah ketemu beberapa mereka yang baca tafsir Al-Quran, mereka itu dalam kondisi berkebutuhan khusus ya, tidak bisa melihat sama sekalian, mereka menggunakan Al-Quran apa? Jadi dengan rakaat. Nah, dari situ kita berpikir, Masya Allah, ternyata mata luar biasa. Ya, kita dengan mata mudah. Nah, ini kita gunakan untuk ini. Dan kita pahamkan juga ya kepada anak-anak kita, ya, remaja kita, akan nikmat mata ini jangan sampai digunakan untuk yang lain, ya, yang kurang-kurang bermanfaat atau bisa mendidik. Mumpung masih hidup, banyak-banyak membaca apa? Al-Quran. Nomor 2, gunakan untuk baca buku. Nasihat terutama untuk saya sendiri, sama sekalian banyak baca buku. Buku apa? Buku yang bermanfaat. Apapun ya, utamanya buku-buku agama atau ilmu pengetahuan, ini penting. Nah, buku ini nggak bisa tergantikan oleh HP sama sekali, nggak bisa tergantikan. Jadi buku itu luar biasa, manfaatnya besar. Ya, kita lihat misalnya, bikin bukunya ya. Nah, buku ini misalnya, dengan baca buku, beda dengan baca layar atau di HP. Buku ini membuat apa? Kita apa? Tahu ternyata ini posisinya sebelah sini, ini posisinya sebelah sini. Ada pensil, kita bisa apa? Kita ada yang penting, kita bisa tulis dari buku, tidak tergantikan. Nah, kalau bisa teman sekalian kita membiasakan dan juga kita sarankan kepada anak kita membiasakan baca apa? Buku. Caranya bagaimana? Misalnya satu hari kita paksa diri kita untuk baca banyak-banyak, 1 halaman dari buku, itu sudah luar biasa. Ya, karena kalau saya dengar itu kekuatan ya, atau kebiasaan membaca dari bangsa kita itu perlu ditingkatkan lagi membaca. Budaya membaca ini perlu ditingkatkan. Untuk mancingnya sama sekalian, diantaranya kalau bisa letakkan ya buku-buku yang penting untuk dibaca itu di tempat yang mudah terjangkau. Misalnya di ruang tamu kita mungkin, atau di tempat anak kita itu tertarik untuk ini, letakkan di sini. Mancing dia untuk apa? Membaca. Kalau letaknya itu memudahkan ini kan, walaupun dia mungkin nggak terpikir, mungkin dia sambil kita ini penting sama sekali. Kebiasaan baca. Ya, ini kebiasaan para ulama. Ya. Para ulama itu mereka orang-orang yang Masya Allah yang berjam-jam bisa membaca di perpustakaan, menelaah luar biasa. Dan ini tentu tidak bisa kalau seseorang tidak membiasakan. Jadi manfaatnya besar sekali ya, membaca. Ya. Jadi HP banyak manfaatnya, tapi tidak bisa menggantikan posisi apa? Tetap mencari kalau bisa di buku, itu penting. Ya. Miliki apa sesuatu yang bermanfaat ya, dari buku-buku agama, buku-buku pengetahuan. Yang ketiga setelah Al-Quran, buku agama, buku pengetahuan. Yang ketiga, mata bisa kita gunakan untuk melihat orang-orang yang kita cintai. Ya, melihat misalnya kita masih ada orang tua misalnya, atau melihat kepada pasangan kita, melihat kepada anak kita. Ini penting sekalian. Karena kadang-kadang di zaman sekarang ini pandangan itu teralihkan ya, dari memandang orang yang kita cintai, memandang kepada ke HP tersebut. Ini terjadi sama sekalian. Kadang-kadang di rumah ya, diajak bicara misalnya yang ini masih melihat HP ini, ini kan bukan baik. Jadi gunakan untuk berkomunikasi, melihat kepada lawan bicara kita,
terutama orang-orang terdekat kita. Mumpung masih hidup bisa melihat, ini nikmat. Lihat teman, sahabat ya yang kita cintai di jalan Allah, ya, baik. Yang keempat, untuk tadabbur alam. Tadabbur alam. Ya. Allah memerintahkan dalam surah Al-Ghasyiyah misalnya. Jadi pandanglah alam sekitar, misalnya tentang langit, tentang bumi, lautan, tentang pepohonan di sekitar kita, tentang silih bergantinya siang dan malam, matahari, bulan, dan semua ini dengan mata, masya Allah luar biasa. Cuma masalahnya manusia itu kadang-kadang terlewatkan itu karena dianggap biasa. Karena kalau kita renungkan dengan mata, masya Allah luar biasa. Pohon-pohon saja keadaannya yang beragam. Kemudian alam sekitar, sungai yang mengalir dan sebagainya, ini akan membuat takjub. Dan pada akhirnya kita mengatakan Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Maha suci Allah, maha suci Engkau ya Allah, tidaklah Kau ciptakan ini semua sia-sia. Ya, kemudian sebaliknya kita hindarkan mata dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya melihat apa-apa yang dilarang dan diharamkan. Jadi Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman, laki-laki maupun wanita, untuk apa? Ghaddul basar, ya, untuk menjaga sebagian pandangan mereka. Sebagian pandangan. Ini sekarang di akhir zaman yang luar biasa fitnahnya, ujiannya baik di dunia nyata, lebih-lebih di dunia baik. Semoga Allah selamatkan kita semua dan anak-anak kita. Amin. Izin sebentar. Kita lanjutkan ke ayat yang selanjutnya. Wa lisanan wa syafatain, dan lisan yaitu lidah, wa syafatain dan dua bibir. Dan lidah dan dua bibir. Kita perhatikan di sini. Walisan ay yantiqu bihi fa yu'abbiru amma fi dhamiri. Dengan lisan, ya, seorang manusia bisa mengucapkan, bisa mengutarakan apa yang ada dalam jiwanya. Ini juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berbicara, mengungkapkan apa yang ada di dalam jiwanya. Lisan ini sama sekali ya, bisa kita manfaatkan, di antaranya yang pertama untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berpahala. Yang kedua, membaca Al-Qur'an Al-Karim, pahala. Mengatakan kata-kata yang baik, yang bermanfaat, menghibur saudara kita, nasihat-nasihat untuk anak-anak kita misalnya, kata-kata yang baik untuk menghibur suami kita. Jadi insya Allah semuanya berpahala. Untuk amar ma'ruf nahi munkar yang berpahala. Ya, insya Allah itu ya beberapa hal yang penting. Ya, namun kadang-kala lisan juga bisa tergelincir. Ya, tergelincirnya ya, pertama al-kadhib, ya, kebohongan, kata-kata dusta. Yang kedua al-ghibah,
perkataan ucapan yang sifatnya membicarakan kekurangan orang lain, aib orang lain. Yang ketiga, namimah, mengadu domba. Yang keempat, syahadat zur, sumpah palsu, persaksian palsu. Yang kelima, al-fuhsyu, kata-kata kekejian, tidak baik, ya, tidak senonoh, tidak beradab. Ini juga bisa mengarah kepada dosa. Yang terakhir, kata-kata yang tidak bermanfaat. Kata-kata yang tidak bermanfaat. Ya, ini bisa menjadi pegangan kita. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata-kata yang baik atau hendaknya dia diam. Jadi kaidah yang dalam masalah ini. Ya, setelah kedua mata, lisan, kemudian wasyafatain, kedua bibir. Apa manfaat bibir? Disebutkan di antaranya 3 manfaat bibir. Yang pertama, yasta'inu bihima alal kalam, membantu manusia untuk bisa berbicara, membantu mempermudah kita untuk berbicara. Yang kedua, akli ta'am, memudahkan kita makan makanan. Yang ketiga, wa jamalan li wajhihi wa fani, memperindah wajah dan mulut kita. Memperindah wajah dan mulut kita. Yakni beberapa anggota badan panca indera yang Allah sebutkan sebagai nikmat yang Allah berikan, kedua mata, lisan dan dua bibir. Kemudian apalagi nikmat yang lain, wa hadainahun najdain, dan kami beri petunjuk kepada manusia najdain, 2 jalan. 2 jalan tersebut kata ahli tafsir, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Al-khair wasyarr, ya, jalan kebaikan dan juga jalan keburukan. Ya, ayat yang berkaitan dengan ayat ini surat Al-Insan 2-3. Al-Insan 2-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari mani yang terpancar. Nabtalihi, kami uji manusia, kami jadikan dia bisa mendengar, bisa melihat. Inna hadainahu sabil. Ini sekarang sesungguhnya kami memberikan petunjuk kepada manusia jalan, imma syakiran, dia bisa menjadi orang yang pandai bersyukur, wa imma kafura, dia bisa juga menjadi orang yang sangat murka.
Artinya manusia di dunia ini diberikan dua jalan coba sekalian. Kita bisa milih jalan iman atau jalan kufur. Waliyadzubillah. Kita bisa milih jadi orang yang taat atau jadi orang yang tidak taat. Kita bisa sholat, bisa juga meninggalkannya. Masing-masing ada resikonya. Masing-masing ada akibatnya. Masing-masing ada buahnya. Kalau kita milih jalan iman, jalan ketaatan, jalan ibadah, insya Allah buahnya apa? Keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pahala di sisinya, surga yang insya Allah ya, kita dapatkan. Tapi kalau sebaliknya, seseorang memilih jalan yang sebaliknya, jalan kufur, jalan kesyirikan, jalan kemaksiatan, maka nanti di akhirat dia juga mendapatkan balasan yang serupa. Maka di sini diberikan dua jalan, tinggal memilih yang mana. Kita diberikan apa? Akal pikiran. Allah mengutus para nabi dan rasul. Allah turunkan kitab-kitabnya. Sudah, kita tinggal memilih jalan yang mana, ikuti atau sebaliknya, beriman atau sebaliknya, beribadah atau sebaliknya. Bisa dipahami? Wahadainahun najdain. Jalan milih jalan yang khair, yang baik, insya Allah dimudahkan. Milih jalan yang buruk, ya akan ada jalan ke sana. Orang kalau kepingin baik, ada jalannya atau enggak? Ada. Orang kalau kepingin waliyadzubillah merusak dirinya, ada enggak jalannya? Mesti ada. Mesti ada teman yang mendukung, mesti ada kesempatan yang dia dapatkan. Tinggal pilih. Nah, di sini Allah berikan kita pilihan tersebut, bukan berarti kita bebas memilih, tapi masing-masing pilihan ada resikonya, ada jalan. Agama menjelaskan ini baik, tidak baik, ini boleh, tidak boleh. Ini nanti akibatnya surga, ini akibatnya agama patokannya, agama jalannya. Nah, kemudian di ayat yang selanjutnya sama sekalian Allah berfirman, "Falaq tahamal aqabah." Falaq tahamal aqabah. Kenapa manusia itu tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Maksudnya itu, ketika manusia diberikan dua jalan tadi, kenapa kok dia pilih jalan yang dia merasa bebas? Dia merasa apa? Enggak ada yang mengekamnya. Dia merasa berbuat semaunya. Kenapa dia nggak pilih jalan yang berat, jalan yang penuh pengorbanan, jalan yang letih, tapi itu sebentar, akibatnya selama-lamanya di akhirat bahagia. Kenapa kok dia memilih sebagian manusia itu jalan yang senangnya sesaat? Ya kan, orang sebagian berpikir bagaimana coba sekalian, pemuasan apa? Hawa nafsunya. Dia nggak mikir akhiratnya, padahal nanti di akhirat sengsara bisa jadi selama-lamanya. Kenapa manusia itu nggak milih jalan yang aqabah, mendaki lagi sukar? Nah, misalnya begini, misalnya ibu punya anak atau cucu yang sekolah, kira-kira dia milih yang mana? Santai-santai atau berjuang belajar? Berjuang belajar mati-matian serius supaya sukses, atau dia mengabaikan? Ya, masing-masing punya pilihan. Tapi ketika dia milih yang susah, berat, tiap hari belajar setengah mati, hasilnya apa? Insya Allah sukses. Nah, kenapa manusia itu nggak milih jalan yang mendaki lagi sukar tersebut, meskipun akibatnya baik? Ya itulah, di situ syaitan berperan, hawa nafsu juga berperan, pergaulan juga. Itu aja mas sekalian. Jadi di sini aqabah, jalan yang mendaki lagi sukar, di sini bermakna positif, bermakna yang baik. Coba saya beri contoh, orang misalnya berjihad, bisa bilang kenapa dia kok berani, padahal nyawa taruhannya. Karena dia tahu di balik itu adalah ridha Allah, dia itu adalah surga. Kenapa ibu melakukan sholat tiap hari 5 kali sehari, sholat sunnah, akan mungkin insya Allah rajin berpuasa dan seterusnya. Kenapa coba? Ini semua jalan mendaki lagi suka, karena ibu yakin ada pahala yang terbaik di akhirat, ada ridha Allah, ada kesenangan yang selamanya, istirahat selamanya setelah kita pergi. Tapi kan tidak semua manusia berpikir seperti itu. Ada banyak manusia berpikir, untuk apa saya, ya, dalam bahasa Jawa itu soro-soro ibadah,
dilarang ini, dilarang itu dalam agama, saya ingin bebas. Karena dia berpikir seperti itu. Tapi itu semua adalah kesenangan semu sebentar di dunia, nanti di akhiratnya sengsara. Itu insya Allah maksud singkat dari falam tahamal uqubah. Kita lihat dalam tafsirnya, kata Imam Ibnu Zaid, ai afala salakat thoriq. Kenapa manusia itu enggak memilih jalan yang padanya ada keselamatan, ada kebaikan baginya? Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah engkau jalan yang mendaki lagi sukar itu apa? Nah, diberikan contoh di sini ayat 13, 14, 15, 16, 17. Di antaranya jalan yang mendaki lagi sukar itu memerdekakan hamba sahaya, fakku raqabah. Coba ibu-ibu hidup di masa dahulu lalu memiliki harta, ada hamba sahaya, ibu-ibu merdekakan, itu pahala atau tidak? Ibu-ibu keluarkan uang atau tidak? Keluarkan. Itu mendaki atau tidak? Mendaki. Mendakinya di mana? Ibu-ibu keluarkan harta tersebut demi memerdekakannya. Kan mengeluarkan, mendaki lagi sukar, tapi di balik ada pahala memerdekakan hamba sahaya. Au it'am, atau memberi makan pada hari kelaparan. Ada kesusahan, kelaparan, ibu berinfak dengan apa yang memudahkan, itu mendaki lagi sukar. Tapi pahala terbaik di baliknya, keridhaan Allah di baliknya. Yatiman dza maqrabah, kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Au miskinan dza matrabah, atau orang miskin yang sangat fakir. Tsumma kana minal ladzina amanu, lalu dia termasuk orang yang beriman. Ini jalan mendaki lagi sukar. Wa tawasau bil haqq, ya saling menasihatkan dengan kebenaran. Saya ulangi, dengan kesabaran. Wa tawasau bil marhamah, dan saling berpesan untuk kasih sayang. Ya, coba kita lihat dalam tafsirannya. Disebutkan sebuah riwayat sekalian bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini masalah hamba sahaya. Barang siapa yang memerdekakan hamba sahaya yang beriman, maka Allah akan memerdekakan pada atau dari setiap anggota badannya yang dimerdekakan, setiap anggota badan yang memerdekakan dari api neraka. Maksudnya kita memerdekakan satu hamba sahaya, setiap anggota badannya itu menjadi tembusan bagi kita dari neraka. Berarti seluruh tubuhnya, seluruh tubuh kita insya Allah dibebaskan dari api neraka. Kenapa? Karena kita membebaskan satu hamba sahaya. Kenapa dibebaskan dari neraka? Karena orang beriman tersebut membebaskan saudaranya dari perbudakan, dari hamba sahaya menjadi merdeka. Maka balasannya Allah bebaskan hamba itu dari apa? Dari neraka, Allah masukkan dia ke surga. Itu maksudnya sekalian, setiap anggota badannya yang memerdekakan dibebaskan. Ya. Contoh dalam sejarah misalnya bagaimana sahabat Bilal radhiyallahu an dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Masyaallah, dapat itu. Jazakumullah khairan. Masyaallah. Terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi dalam contoh sejarah bagaimana kisah yang dimerdekakannya sahabat Bilal bin Rabah oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita ingat kisahnya bagaimana Bilal disiksa oleh tuannya, yaitu saya Umayyah bin Khalaf, dan Bilal yang mengucapkan ahad, ahad, ya Allah Maha Esa, Maha Tunggal. Ya, terus disiksa seperti itu dan kokoh imannya. Kemudian Abu Bakar melihat dan beliau iba lalu memerdekakan. Meskipun membebaskannya itu saya 2 kali harganya, nilainya tetap ditebus oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, sampai Bilal menjadi salah satu muazzin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian kita lihat di halaman sampingnya jemaah sekalian. Ya, di sini ada hadis yang semisalnya, barang siapa yang memerdekakan satu hamba sahaya yang beriman, Allah akan bebaskan dengan setiap anggota badannya tersebut dari siksa api neraka. Ya, tadi saya jelaskan, karena dia bebaskan dari perbudakan, maka yang bebaskan tadi dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Setiap anggota badannya, ya kan pastinya membebaskan ya seluruh tubuhnya. Tapi tembusannya seperti tangan dengan tangan, kaki dengan kaki. Artinya insya Allah orang yang membebaskan tersebut terselamatkan dari siksa api neraka. Au it'amu fi yaumin dzi masghaba, atau memberi makan pada hari kelaparan, ya, ada masa kelaparan, bencana dan sebagainya, lalu kita berkontribusi untuk membantu sesuai kemampuan kita, itu pahalanya luar biasa. Ini termasuk jalan yang mendaki lagi sukar. Tidak semua orang melakukannya, tapi di balik itu kita mendapatkan pahala yang besar insyaallah. Au ta'amu fi yaumin dzi masghaba. Kata ahli tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di masghaba maksudnya di majaa, hari di saat kelaparan. Atau yatiman, atau memberi makan kepada anak yatim. Yatim itu maksudnya anak yang sudah tidak memiliki ayah lagi, dia belum balik. Anak yatim lalu kita memberi makan, mengayomi, menyantuni, ini pahalanya luar biasa. Kita tahu fulan, ya, apa yang kita kenal maupun tidak, dia dalam keadaan yatim, kemudian kita ada kelebihan harta, lalu kita memberi bantuan atau makanan atau yang lain, pahalanya luar biasa. Disebutkan di hadis yang lain, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti dua jari jemari ini di surga. Ya, saking dekatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fadilahnya besar. Ya. Tanya Ustaz. Silakan Ibu. Sekarang kan di Indonesia sudah nggak ada perbudakan. Perbuatan apa yang sebanding dengan kita menebus budak? La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca ini semua sekalian. Seperti lihat di Riyadhus Shalihin, itu kalau tidak salah baca 10 atau 100 kali itu sebanding dengan memerdekakan hamba sahaya. Kalau kita lihatnya di kitabnya, di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ini alhamdulillah ketemu langsung. Riyadhus Shalihin nomor hadis 1410. Ya, kadang perbedaan cetakan beda 1 atau 2 nomor kadang-kadang. Pokoknya di kitab Al-Adhkar bab zikir-zikir. Kalau kita perhatikan lafaznya, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dalam satu hari 100 kali, maka baginya seperti memerdekakan 10 hamba sahaya. 10 hamba sahaya, baca tadi 100 kali. Dituliskan baginya 100 kebajikan, dihapuskan darinya 100 kesalahan, dan kalimat tersebut akan menjadi benteng baginya dari godaan syaitan
hari itu sampai sore harinya. Dan tidak ada seorang pun yang melakukan yang lebih afdal dari apa yang dilakukannya kecuali orang yang mengamalkannya lebih daripada itu. Jadi kesimpulannya baca zikir tadi saya ulangi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, sama dengan pahalanya diantaranya seakan-akan memerdekakan 10 hamba sahaya. Ditulis 100 kebajikan, dihapus 100 kesalahan, dan menjadi benteng dari syaitan sampai sore hari. Itu dia itu. Ini di bab yang ke-15 kitab bab zikir, bab ke-15, subbab 244. Subbabnya 244. Di hadis yang kalau kita urutkan di sini, hadis yang ke-3 dari bab zikir. Hadis nomor ke-3 dari bab zikir. Kalau urutan Riyadhus Shalihinnya, kalau dicetakan ini 1410, 1410. Mungkin cetakan lain bisa lebih banyak atau lebih sedikit, mungkin 1411 atau 1412, ada sedikit perbedaan kalau cetakan. Tapi kalau urutan nomornya nomor 3 di bab tersebut, urutan hadis. Insyaallah demikian ya. Ustaz, bolehkah ini kan sehari 100 kali itu untuk memerdekakan 10 hamba sahaya, bolehkah dibagi 10 kali satu? Membaca sehari 10 kali berarti memerdekakan 1 hamba sahaya. Apakah dimaknai seperti itu? Maksudnya itu? Iya, bolehkah seperti diartikan seperti itu boleh enggak? Kan jadi dibagi 100 bagi 10. Ya, boleh Bu. Boleh ya. Boleh. Di sini ada keterangan selanjutnya di hadis 1411. Artinya barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, maka dia seakan-akan memerdekakan 4 jiwa dari anak keturunan Nabi Ismail. Hadisnya Bukhari Muslim. 10 kali sama dengan memerdekakan 4 hamba sahaya, maksudnya dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Tidak disebutkan hamba sahaya, tapi disebutkan 4 jiwa. Yang kita maknai wallahu a'lam bishawab 4 hamba sahaya dari keturunan anak Nabi Ismail alaihissalam. Ya kan Nabi Ismail sudah di masa dulu ya, keturunannya. Ya, ada yang kita bebaskan 4 darinya dengan membaca tersebut. Masya Allah ya. Jadi ladang-ladang pahala ternyata banyak sekali ya. Jadi kita bisa melakukannya 10 atau 100 kali, Masya Allah. Dan zikir ini termasuk secara umum ya, termasuk ibadah yang paling mudah ya, kalau dibandingkan sholat, puasa, haji, zikir termasuk paling mudah karena hanya lisan ya, lisan. Meskipun tidak semua orang bisa berzikir ya, karena zikir itu ya perlu kelembutan hati, perlu ya. Orang bisa berzikir sudah Masya Allah luar biasa. Yang penting zikirnya sesuai apa? Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah demikian. Kita lanjutkan sedikit ya dari keterangan lanjutan. Ya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala tentang makna yatiman dza maqrabah. Ya, ayat 15. Anak yatim tapi yang masih ada hubungan kerabat. Ya boleh yang punya kerabat maupun bukan kerabat, tapi di sini apalagi yang kerabat. Jadi lebih apa haknya lebih. Ya, misalnya kita ada kerabat yang dia ada keluarganya yang yatim misalnya, lalu bantunya mengayominya itu lebih besar pahalanya.
karena dia haknya lebih. Kalau yang bukan kerabat bukan mulia, tapi yang ini lebih. Sama juga ibu-ibu misalnya bersedekah, ya, berikan sebagian dari harta kita kepada kerabat kita yang membutuhkan. Nah itu lebih besar pahalanya daripada yang bukan. Semuanya berpahala. Tapi di sini kenapa? Karena mereka punya hak untuk dibantu. Mungkin ada keluarga kita yang mungkin sakit tidak bisa berobat, atau mungkin sekolah tidak bisa melanjutkan atau apa dan keluarga misalnya, kalau ikut bantu, habis itu insya Allah pahalanya apa? Lebih. Ya. Bukan berarti hanya khusus itu ya, siapapun ya, tapi lebih utama perhatikan dulu di dekat kita, kerabat, tetangga, perhatikan dulu sebelum yang lain. Masih ada hartanya lebih, ya, melebar kepada yang lain. Jadi utamakan keluarga dahulu, kerabat dahulu. Sudah mampu semua, masya Allah, alhamdulillah nanti melebar kepada yang lain. Ya, ada yang belum, ada yang utamakan. Terus, insya Allah demikian. Ya. Kemudian di sini ada keutamaan masalah sedekah sahabat sekalian. Ini yang tadi kita sebutkan. As-shadaqatu 'alal miskin, ya, bersedekah kepada seorang miskin. Itu nilainya 1 sedekah. Bersedekah kepada dzirrahim yang punya hubungan kerabat dengan kita, itu ada 2 nilainya. Yang pertama sedekah, yang kedua apa? Silaturahim, nyambung silaturahim. Memperkuat silaturahim kita dengan kerabat kita. Silaturahim itu dalam Islam itu memang lebih kepada kerabat, meskipun kepada teman, sahabat, jadi nyambung. Tapi ini ukhuwah Islamiyah. Tapi kalau kerabat, nyambungnya itu silaturahim. Silah nyambung, rahim itu rahim, nyambung rahim. Siapa saja punya hubungan darah, ini nyambung silaturahim. Yang nggak punya hubungan darah, menyambung ukhuwah Islamiyah. Kita sebagai wanita pada wanita Islam yang lain berarti menyambung apa? Hubungan secara agama. Tapi kalau yang kerabat silaturahim, ya, orang tua, kakek, nenek, ke bawah anak cucu, ke samping paman, bibi, saudara, ya, keponakan, ini semua kerabat kita sekalian. Semakin dekat hubungannya, semakin dekat kerabat. Nyambungnya bagaimana? Agama mempersilahkan. Pokoknya apapun yang dianggap masyarakat kita termasuk hubungan menyambung, maka di situ masuk apa menyambung. Ya, memberikan salam, mengunjungi, membantu, apapun yang di situ maknanya nyambung, termasuk makna silaturahim. Jelas sekalian. Apapun maknanya masuk silaturahim. Ya kayak ini, kayak birrul walidain, itu kan agama tidak merinci bagaimana, tapi arahan umumnya ada, arahan umumnya. Ya, tidak boleh berkata tidak boleh menyakiti hati orang tua, berbakti, ya, tapi bagaimana jadi kembali kepada kita. Yang penting di situ maknanya berbakti, masuk kategori berbakti, misalnya berkata-kata yang baik, merawatnya ketika ibu kita sakit, orang tua kita sakit, kemudian membantunya dan seterusnya. Ini masuk dalam kategori birrul walidain. Demikian pula masalah kerabat. Beda dengan ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh seperti sholat, itu ada kaifiyatnya. Puasa ada kaifiyatnya. Tapi yang ghairu mahdoh itu agama memberikan arahan umum. Di situ tinggal kembali kepada kita bagaimana cara menyambungnya. Demikian ya sekalian. Au miskinan dza matrabah. Ya, atau orang miskin yang dia sangat fakir. Au miskinan dza matrabah, atau orang miskin yang dia sangat apa? Sangat fakir. Ya, ditafsirkan matrabah fakiran. Ya, ini juga perlu dibantu Bapak sekalian. Kita ada kelebihan harta, ada orang miskin bisa kita bantu. Bantunya bagaimana? Apapun. Yang di situ kategori bantu, misalnya membantu dalam kategori mungkin berbagi makanan, misalnya bantu. Mungkin dia perlu sesuatu yang bisa kita bantu, pengobatan ada yang kita bantu. Mungkin dia ada sesuatu hal solusi, misalnya apapun yang membuat dia lebih memudahkan urusannya, termasuk bantu. Jadi termasuk apa? Dalam kategori ini au miskin dan dza. Ya, insyaallah demikian ya.
Kalau konteks ayatnya memang lebih kepada memberi makan ya, pada hari kelaparan, kepada anak yatim yang sudah kerabat atau orang miskin yang lagi fakir. Ya. Tapi kalau kita luaskan maknanya, apapun bentuk bantuannya. Meskipun dalam konteks ayat ini lebih kepada berbagi apa? Ya, bagaimana berbagi makanannya kembali kepada kita. Ya, mungkin dengan cara ada yang kita tahu seseorang miskin kita beri makanan, atau dengan cara kita ada kemudahan rezeki di hari tertentu kita berbagi ya, di jalan misalnya, atau apapun yang membuat kita mudah ya, berbagi kepada mereka, ini baik sekali. Miskinan dan berdoa. Insyaallah demikian ya saudara sekalian. Kemudian di bagian akhir ayat 17, "Tsumma kana minal ladzina amanu", kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman, saling berwasiat untuk kesabaran dan saling berwasiat untuk berkasih sayang. Amanu maksudnya mereka yang disifati dengan sifat yang sebelumnya, ayat 13, 14, 15 dan 16 itu selain amalnya soleh, mereka juga beriman. Karena nggak bermanfaat amal tanpa apa? Tanpa iman. Mereka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat juga Al-Isra 19. Lihat Al-Isra 19. Wa man aradal akhirah, barang siapa yang menginginkan negeri akhirat, wa sa'alaha, dia berusaha untuknya, dan dia dalam keadaan beriman, maka mereka usahanya masyhurah, disyukuri, dalam artian dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang semisal juga An-Nahl 97. An-Nahl 97. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha, barang siapa yang beramal soleh ya, dari jenis laki-laki maupun wanita, dan dia dalam keadaan beriman. Jadi harus iman, kemudian amal. 19 An-Nahl 97. Wa tawasau bis sabr wa tawasau bil marhamah. Ditambah lagi, sudah iman, sudah amal soleh, mereka saling mewasiatkan untuk kesabaran. Artinya mesti ada gangguan, ada cobaan dan sebagainya dalam berbuat baik, mereka sabar ya. Dan juga saling mewasiatkan untuk berkasih sayang. Lah mereka itulah jemaah sekalian, ulaika ashabul maimanah. Mereka itulah calon-calon golongan kanan. Golongan kanan itu golongan yang beruntung nanti di akhirat. Ada golongan kiri, ada golongan kanan. Ya, semoga kita termasuk ashabul yamin, golongan apa? Kanan. Nah, dijelaskan dalam tafsir, golongan kanan itu adalah mereka itu ya, muttasifun bihadis sifat, yang memiliki sifat-sifat di atas, iman, tawasul bil sabr, tawasul bil marhamah, kemudian sudah berbuat baik tadi. Mereka itu termasuk ashabul yamin. Nah sebaliknya, walladzina kafaru, orang-orang yang ingkar dan orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat kami, hum ashabul mas'amah, mereka lah golongan yang kiri, alaihim narum muqsadah, mereka itu berada dalam neraka muqsadah yang ditutup dengan rapat. Ya, jadi ini ciri golongan yang merugi, mereka tidak mau beriman. Mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, nantinya mereka termasuk golongan ahli neraka yang muqsadah, tertutup, tidak bisa keluar dari neraka tersebut, tidak bisa lepas daripada siksa api neraka. Ditafsirkan muqsadah jadi mutbaqah. Kata Ibnu Abbas, mughlaqah, tertutup. Tertutup itu bagaimana? Ya ditutup, tidak bisa keluar dari api neraka tersebut. Ya tinggal pilih hanya dua, apakah dia termasuk kekal atau tidak kekal. Tapi kalau dia nggak beriman, ya kekal abadi. Tapi kalau dia masih beriman, dia punya dosa dan masuk neraka, masih ada kemungkinan apa? Dikeluarkan, dan insya Allah pasti dikeluarkan dari api neraka tersebut berdasarkan dalil-dalil yang lainnya. Kalau dia masih punya iman, pasti akan dikeluarkan satu saat dari siksa api. Muqsadah ya, jadi dia tertutup, tidak bisa keluar daripadanya. Inilah kata Imam Ibnu Katsir, akhir tafsir surah Al-Balad, walillahil hamdu wal minna.
bagi Allah pujian dan anugerah. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari surah yang mulia ini yaitu kemuliaan negeri kota suci Makkah Al-Mukarramah, kemudian juga tentang Nabi Muhammad SAW, setiap ayat dan anaknya, fase kehidupan manusia, penciptaannya, kemudian anugerah Allah kepada manusia, kemudian keadaan manusia yang berbeda, ada yang menempuh jalan amal soleh, jalan yang mendaki, ada pula yang sebaliknya. Contoh-contoh amal soleh, dan yang terakhir sifat-sifat mereka yang menjadi ashabul maimanah dan ciri-ciri orang-orang yang merugi ashabul masyarakat. Semoga tadabbur ringkas dari surah Al-Balad ini memberikan tambahan ilmu terutama untuk diri saya dan para sahabat sekalian, dan semoga kita termasuk mereka yang dikokohkan imannya, amal solehnya sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Demikian insyaallah yang bisa kami sampaikan. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang kurang jelas dari yang tadi. Ustaz, untuk tidak boleh memotong pohon atau rumput dan sebagainya itu berlaku untuk semua orang atau orang yang sedang menjalankan umrah? Baik di masa umrah maupun selainnya. Semua yang kita berharap yang tumbuh dengan sendirinya. Yang tumbuh dengan sendirinya. Bukan karena ditanam. Bukan karena ditanam. Yang tumbuh dengan sendirinya. Hanya di Mekah saja ya Ustaz. Di Madinah tidak apa-apa. Di Mekah, di tanah haram. Mungkin ada sebab-sebabnya kenapa gitu Ustaz? Mungkin di hadis. Wallahu a'lam bishawab, ya. Karena tanah yang mulia, tanah yang suci yang dimuliakan, ada kekhususan. Termasuk kalau menemukan barang temuan, nggak boleh diambil kecuali untuk diumumkan. Kecuali untuk diumumkan. Nah, seperti itu. Ini kekhususan. Termasuk juga berbuat amal soleh yang pahalanya besar, berbuat dosa pun besar. Beda dengan yang lain. Berbuat dosa di tanah suci Mekah Madinah itu tidak seperti berbuat dosa di tempat yang lain. Karena suci, tempat suci kok berbuat dosa. Pahala bisa berlipat, dosa pun bisa berlipat. Kalau tanah yang lain selain dua tanah suci itu kan bukan tanah suci. Ya, meskipun semua tempat baik, tapi keistimewaan kesucian di dua tanah suci Mekah dan Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang kita cukupkan pembahasan kita. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat, dan insyaallah ini akhir pembahasan kita di tahun ini 2023. Untuk kedepannya saya mungkin dikabari berlanjut tidaknya bisa dievaluasi dari apa yang telah dipelajari. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.